Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan formatif 1, yaitu tentang sumber daya alam. Pilihan berganda. 1. Sumber daya alam terbarukan dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu contoh sumber daya alam terbarukan adalah A. Gas alam, B. Batu bara, C. Minyak bumi, D. Energi gelombang laut. Yang saya jawab yaitu D. Gelombang laut. Energi gelombang laut. 2. Berdasarkan habitatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatik. Contoh sumber daya alam akuatik adalah energi A. Angin, B. Matahari, C. Pasang surut, D. Panas bumi. Yang saya jawab yaitu C. Pasangan surut. Energi pasangan surut. 3. Hutan Sungai Wain dan Sungai Manggar mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting bagi kelangsungan masyarakat Kota Balikpapan. Fungsi hutan ini antara lain sebagai daerah tangkapan air, pengaturan keseimbangan gas, dan pengaturan iklim mikro. Melihat fungsi ini, kedua hutan ini termasuk A. Hutan lindung, B. Hutan produksi, C. Tanaman berburu, D. Hutan pelestarian alam. Yang saya jawab adalah A. Hutan lindung. 4. Tren penggunaan kendaraan listrik semakin meningkat. Sumber daya utama kendaraan listrik adalah baterai. Pembuatan baterai listrik sangat membutuhkan nikel di Indonesia. Nikel merupakan sumber daya alam yang banyak ditemukan di A. Mulabala Aceh, B. Tembagapura atau Papua Tengah, D. Surowako atau Sulawesi Tenggara. Yang saya jawab adalah D. Suroko, Sulawesi Tenggara. 5. Di wilayah laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, para nelayan biasanya menangkap ikan seperti ikan A. Tuna, B. Muajair, C. Lemuru, D. Cangkalang. Yang saya jawab adalah A. Ikan tuna. 2. Esai. Pertanyaan pertama, jelaskan jenis-jenis hutan berdasarkan fungsi pokoknya. Yang saya jawab adalah hutan lindung, melindungi alam, mencegah banjir, dan menjaga air. Yang kedua, hutan produksi, menghasilkan hasil hutan untuk kebutuhan. Yang kedua, potensi sumber daya alam dapat berubah. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan potensi sumber daya alam. Yang saya jawab adalah pertama, pengambilan berlebihan. 2. Kerusakan lingkungan. 3. Teknologi yang makin canggih. Yang ketiga adalah teka-teki. Pertanyaan mendatar. 1. Kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi adalah, yang saya jawab adalah pengembalian. Pengambilan. 4. Bahan galian yang berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup sehingga tersebut bahan bakar fosil adalah minyak bumi. Yang ketujuh, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya adalah hutan. Yang saya jawab adalah pelestarian. Yang ke-8 mendatar, lokasi hutan di Indonesia yang sudah mengalami penurunan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman adalah di pulau. Yang saya jawab adalah Pulau Jawa. 9 mendatar, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penjaga kehidupan untuk mengukar tata air, mencegah banjir dan mengendalikan erosi, mencegah erosi air laut dan memelihara kesuburan tanah adalah hutan lindung. Yang saya jawab adalah hutan lindung.
Yang sekarang yang bawah. Yang ke bawah yaitu menurun. Ya, nomor 2, bantuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen serta terkena pengaruh tekan dan panas yang berlangsung sangat lama adalah, yang saya jawab adalah batu bara. Yang ketiga, komponen sumber daya alam laut ilahi adalah, yang saya jawab, akuatik. 4, bahwa galian berguna untuk memproduksi baterai kering, keramik, dan gelas adalah, yang saya jawab, nikel. 5, bahan galian yang digunakan dalam industri variasi sebagai bahan baku untuk larutan obat dalam alkohol, kesehatan, dan disinfektan adalah, yang saya jawab adalah rhodium. 6, sumber daya alam kemaritiman yang memanfaatkan karakter sumber daya bersih dan laut adalah wisata.